Selamat siang semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar Smart Water Purification System mata kuliah pengenalan komputasi yang disusun oleh Saya Hanum Rahmawati, NIM 1662187. Saya Agnia Alfi Habibah dengan NIM 166211107. saya Maria Dominika Wendy dengan NIM 166621122. Dan nama saya Franz Nevi Netania dengan NIM 1662122. Latar belakang atau pokok permasalahan yang ingin kami selesaikan dalam program ini adalah tentang permasalahan air bersih. Pada tahun 2019, PBB mencatat bahwa masih ada seperempat populasi dunia yang kekurangan air minum yang aman dikonsumsi. Kemudian, menurut RPJMN, pada tahun 2020 hingga 2024, hanya 6,87% rumah tangga yang memiliki akses air minum aman di Indonesia. Dan berikut adalah kondisi ketersediaan air minum ada di Indonesia. Karenanya, kami berinisiatif untuk membuat sebuah program yang mengatasi masalah tersebut. Dan program tersebut adalah Smart Water Purification System. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang dekomposisi program. Yes, pada program Smart Water Purification System dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengidentifikasi zat yang terkandung, mengidentifikasi kelayakan larutan, dan yang terakhir, melakukan filtrasi pada larutan. Ketika mengidentifikasi zat yang terkandung, itu dilakukan berdasarkan warna yang dibagi menjadi 6 warna dengan senyawanya masing-masing yang dapat terlihat di diagram. Sementara itu, pada mengidentifikasi kelayakan larutan, itu didasarkan pada pH dan berdasarkan ppm, di mana pH standarnya 6,5 sampai 8,5, dan ppm kurang dari 900. Setelah itu, yang terakhir adalah melakukan filtrasi pada larutan dengan maksimal 3 kali filtrasi. Setelah itu kita juga bisa mengetahui ppm akhir setelah filtrasi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana program ini bekerja. Pertama, program akan menerima masukan berupa informasi pH air, warna larutan, massa zat terlarut, dan volume larutan. Kemudian akan dihitung total dissolved solid atau jumlah zat terlarut yang satuannya adalah ppm sama dengan miligram per liter. Lalu setelah itu akan dilakukan pengidentifikasian warna larutan dan pH air. TDS yang aman ada di bawah 900 ppm, sehingga jika TDS dari larutan lebih dari 900 ppm, sistem akan melakukan filtrasi dengan pengolahan ppm sebanyak 10% setiap kali filtrasinya. Filtrasi dilakukan maksimal sebanyak 3 kali. Lalu dari informasi warna larutan akan diidentifikasi kandungan pencemar di dalam air. Setelah diketahui TDS akhir, jumlah bahan pencemar dan pH air, sistem akan menampilkan keluaran berupa kelayakan air, zat pencemar yang terkandung di dalam air, serta pengaruhnya terhadap kesehatan jika ada. Selanjutnya, akan saya jelaskan tentang flowchart pada program kali ini. Yang pertama adalah flowchart program utama. Program dimulai dengan menginput pH, kemudian menampilkan tabel kode warna air, input kode warna air, kemudian program akan mengolah data ppm, melakukan filtrasi, kemudian akan menghasilkan output hasil akhir ppm, kemudian akan menghasilkan output informasi arah saat ini, kemudian program akan menampilkan informasi larutan 1, 2, 3 seperti yang tertera. Kemudian, subprogram yang pertama adalah subprogram kelayakan pH. Dimulai dari input pH, kemudian pH dibagi menjadi 3 range. Range yang pertama berarti air tidak dapat diminum, namun dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Range yang kedua berarti air layak dapat diminum. Dan range yang ketiga berarti air berbahaya. Baik, sekarang saya akan menjelaskan source code dari Smart Water Purification System ini. Pertama ada landing page yang akan menampilkan judul kepada pengguna. Kemudian pengguna akan diminta untuk menginput pH yang bertipekan float. Lalu sistem akan menampilkan tabel warna air. Untuk itu, kami definisikan dulu data underscore warna sebagai matriks yang berisi kode warna air, zat yang terkandung dalam air, pengaruhnya terhadap kesehatan, serta jumlah zat yang terkandung dalam air. Kemudian, pengguna akan diminta untuk menginput kode warna air. Lalu ditanya apakah ada warna lain atau tidak. Selama pengguna tidak menginput T yang berarti tidak, sistem akan terus melakukan looping. Setelah pengguna menginput T, maka akan dilanjutkan kepada input data ppm. Di sini, pengguna akan diminta untuk memasukkan data massa dan volume. Kemudian sistem akan memproses massa dibagi volume menjadi ppm. Lalu apabila ppm-nya lebih dari 900, maka akan dilakukan looping, pengurangan ppm sebanyak 10% setiap kalinya, dan dihitung berapa kali filtrasi yang dilakukan dilambangkan dengan I. Apabila I-nya lebih dari 3, maka ppm akan didefinisikan sebagai ppm underscore akhir. Lalu, sistem akan menampilkan outputnya, pertama berupa ppm, apabila I-nya sama dengan 0, sistem akan menampilkan air sudah dapat digunakan dan tidak memerlukan filtrasi, serta menampilkan ppm akhir-akhir. Apabila I lebih dari 0 dan I kurang dari sama dengan 3, sistem akan menampilkan banyaknya filtrasi, serta ppm akhir-akhir. Dan di luar itu, sistem akan menampilkan bahwa air tidak dapat difiltrasi oleh sistem dan menampilkan ppm akhir-akhir. Selain itu, sistem juga akan menampilkan pH, warna,
banyak bahan pencemar serta status keadaan air dengan ketentuan apabila pH-nya di antara 6,5 sampai 8,5, jumlah zat kurang dari sama dengan 3 dan ppm kurang dari sama dengan 900, keadaan airnya adalah layak diminum. Namun apabila pH-nya di antara 5,5 sampai 9, jumlah zatnya kurang dari sama dengan 5 dan ppm-nya kurang dari sama dengan 1200, maka air tidak layak diminum namun dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Dan di luar itu keadaan airnya berbahaya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Wendy. Lalu di sini terdapat print menu informasi larutan. Terdapat 3 menu. Yang pertama ketahui bahan pencemar, yang kedua ketahui pengaruh terhadap kesehatan, dan yang ketiga untuk menyudahi. Terdapat pula input AS2 yang menanyakan masukan informasi yang ingin diketahui dari 3 menu tersebut. Nah, di sini terdapat loop while. Nah, bila AS2 input yang sebelumnya tidak sama dengan 3, maka program loop ini akan terus berputar. Nah, bila AS2 sama dengan 1, maka akan mencetak kandungan bahan pencemar. Kandungan bahan pencemar ini akan didasarkan pada data pada array water yang nantinya akan disesuaikan dengan data pada tabel data warna. Nah, pada tabel data warna, kandungan bahan pencemar itu terdapat pada kolom 3, makanya di sini matriksnya I,2. Dan I-nya juga sebelumnya I sama dengan I-1 karena pada matriks X, Y-nya itu dimulai dari 0. Nah, untuk elif, bila AS2 sama dengan 2, maka akan mencetak pengaruh terhadap kesehatan. Nah, pengaruh terhadap kesehatan ini pada tabel data warna itu terdapat pada kolom 4, makanya di sini matriksnya I,3. Nah, datanya juga diambil data dari array water yang disesuaikan dengan tabel data warna. Nah, di sini bila pengguna tidak menginput 1 maupun 2 maupun 3, maka program akan mencetak input Anda tidak dapat kami proses. Dan kembali mencetak menu informasi larutan, lalu akan kembali meminta input masukan informasi yang ingin diketahui. Lalu loop ini akan terus berputar hingga AS2 sama dengan 3. Bila AS2 sudah sama dengan 3, maka loopnya akan berhenti dan mencetak terima kasih telah menggunakan layanan ini. Program akan coba untuk di-run dengan pH misalnya 7,9 dengan masukkan kode warna air yaitu hijau, hitam, dan putih. Misalnya berarti 2, ya, 3, ya, 4, tidak. Dan massa zat teralut 200 mg dengan volume larutan yaitu misalnya 1.500. Berarti 1,5 liter. Lalu didapatkan bahwa informasi bahwa warna yang terkandungnya itu hijau, hitam, dan putih dengan pH 7,9, banyak bahan pencemar yaitu 8 dengan keadaan air berbahaya. Lalu menu informasi larutan yaitu ketahui bahan pencemar dalam larutan. 1, ini adalah bahan pencemar dalam larutan tersebut. Lalu kita coba 2 untuk mengetahui pengaruh terhadap kesehatan. Nah, ini adalah pengaruh terhadap kesehatannya. Lalu kita coba misalnya salah masukin, maka akan diminta input Anda tidak dapat kami proses dan diminta kembali memasukkan informasi yang ingin diketahui. Kita selesaikan dengan 3. Lalu terdapat tulisan terima kasih telah menggunakan layanan ini. Kesimpulan dari program ini adalah program ini dibuat dengan dekomposisi tentunya dan memperhatikan juga hubungan dari setiap masalah tersebut, kemudian diselesaikan dalam bahasa pemrograman Python yang mempertimbangkan user interface dan variabel yang akan diinput juga. Dari tugas ini, kami belajar untuk bertanggung jawab. Kami juga belajar memperdalam ilmu yang telah kami pelajari di kelas dan juga mengaplikasikannya dalam tugas kali ini. Dan yang terpenting, tugas ini memperluas pandangan kami terhadap dunia komputasi dan pemrograman. Sekian presentasi dari laporan tugas besar kami. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir. Selamat siang. 3. Tugas kelompok 10. Smart Purification. Yeay. Oke.